Gadis cantik memakai gaun putih untuk menerima lamaran dari kekasih yang sudah bersama 10 tahun. Hari ini tepat di mana sang kekasih berjanji untuk melamar. Dia berdandan supaya terlihat lebih segar, memakai parfum favorit di sekujur tubuhnya. Tak lupa menimbang berat badan karena gadis bernama Lia ini sangat suka makan, guys. Setelah itu dia menyiapkan sarapan spesial di dapur, sementara kekasihnya sedang berkemas diri setelah bangun tidur. Saat mereka sarapan, Lisa senyum memandangi Sony sang pujaan hati. Dia menunggu Sony untuk melamarnya. Karena lama, Lia langsung mengambil kotak cincin berlian dari dalam jas Sony. Lia sudah bahagia banget, tapi Sony malah bilang kalau itu milik istrinya Tuan Gao, bosnya Sony yang suka berlian. Duh, kecewa, Lia menaruh berlian itu ke meja. Teringat 10 tahun yang lalu saat Sony menembaknya dan berjanji kalau mereka akan menikah 10 tahun yang akan datang. Punya banyak anak, tapi sekarang Sony tampaknya lupa dengan janji itu. Kemudian Sony ditelepon Tuan Gao dan dia langsung pergi, sama sekali tidak memperhatikan kekecewaan yang terlihat jelas di wajah Lia. Kini gadis cantik duduk sendirian di meja, memandangi kekasih yang pergi meninggalkannya. Setelah itu Lia melampiaskan kekecewaannya dengan makan snack satu box. Sembari menonton ada iklan yang menawarkan coklat ajaib. Nah, berhubung Lia ini suka makan, jadi dia langsung memesan coklat ajaib itu, guys. Lalu Lia menemui sahabatnya seorang peramal yang bernama Kiki. Kiki menyarankan untuk melamar duluan saja di hari pernikahannya besok. Singkat cerita, om-om iklan coklat ajaib tiba-tiba muncul dan memberikan pesanan Lia saat di depan gedung pernikahan temannya. Lia begitu kaget karena sampai secepat itu, padahal coklat berasal dari Belanda. Nah, saat mendebarkan tiba, Lisa mengungkapkan rasa kebahagiaannya karena sudah bersama Sony selama ini. Dia sungguh berharap Sony segera menikahinya. Akankah Sony melamar Lia di sini? Kuy saksikan next part. Gadis ini frustasi karena lamarannya ditolak sang kekasih. Tatapannya kosong saat menyetir sehingga menabrak mobil di depannya. Saat Lia mengangkat kepala, entah kenapa segala sesuatu di hadapannya tampak begitu kabur. Dia lalu keluar dan tampak syok seolah baru pertama kali melihat wajahnya sendiri. Dan saat itu pula dia mulai bisa mendengar omelan si bapak. Tapi alih-alih bicara baik-baik dan bertanggung jawab, Lia malah balik nyolot. Sontak bapak itu kesal dan memutuskan untuk menelpon polisi lalu lintas saja. Kemudian Lia kabur meninggalkan mobilnya di situ. Saat dalam perjalanan dia melihat iklan UEFA tahun 2016. Lalu seseorang memberinya selebaran promosi berhadiah kalender tahun 2016. Anehnya Lia malah bingung dan bertanya, sekarang tahun 2016, bukan tahun 2005. Nah, jadi guys, Lia begini karena memakan coklat ajaib saat perjalanan setelah ditolak kekasihnya. Coklat ini membuatnya kembali ke usia 17 tahun. Sama seperti judulnya, Suddenly 17. Lebih anehnya lagi, saat smartphone berbunyi, dia bingung sendiri dan tak tahu cara mengoperasikannya. Sampai pria itu harus mengajarinya. Saat pulang ke rumah, Lia bertanya, apa kau sungguh sahabatku? Iyalah, jawab Kiki. Dia mendapati bahwa Lia bertingkah seperti usia muda. Jadi dia menanyakan umur Lia. Sontak Lia menjawab, 17 tahun lah. Kiki kaget dan berkata, jadi sekarang ini adalah Lia muda. Tak disangka Lia begitu senang karena kembali ke jiwa muda yang bisa huru-hara ke sana ke sini. Lia bersiap memilih-milih baju untuk pergi ke tempat nongki mereka, guys. Saat akan pergi, tak lupa Kiki mengabadikan momen bahagia Lia yang kembali ke umur 17 tahun ini. Ya, daripada dia stres karena sudah ditolak lamarannya ya, guys. Kini Lia sudah sampai dan bersenang-senang bersama teman. Lalu Lia akan memberikan iPad milik Sony kepada teman-teman di sini. Padahal iPad itu berisi data penting Sony. Semua orang berebut mengambil, sementara Lia masih bersenang-senang saja. Tiba-tiba dia kembali merasa aneh dan inilah tandanya dia kembali menjadi Lia dewasa, guys. Oke, kita lanjut next part. Pemuda ini mencuri tas pengemis di pinggir jalan. Dia lalu dikejar-kejar geng pengemis. Jadi guys, Sony mencari sendiri iPad-nya yang kemarin Lia berikan kepada teman di part 2. Sony melacak iPad-nya dengan smartphone yang menuju ke arah tas ini. Kini dia berhasil lolos dan saat membuka tas, ternyata iPad itu tidak ada. Lalu dia mengikuti Maps kembali, langkah demi langkah membawanya ke tempat tukang daging. Tukang daging menyambut sinis kedatangan Sony. Dengan takut-takut, dia berusaha menjelaskan kalau iPad itu miliknya. Si tukang daging yang sangar itu jelas tak percaya iPad ini pemberian adiknya. Sony meyakinkan kalau di dalam iPad itu ada informasi pribadinya, lalu menawarkan uang untuk membeli iPad-nya sendiri. Tukang daging setuju, tapi dia hanya bersedia menjualnya seharga $100. Sayangnya Sony tidak
membawa cukup uang tunai. Tukang daging menerima saja dan kemudian menghantam layar iPad-nya. Setelah itu Sony bergegas ke kantor dan menunjukkan kepada Tuan Gao desainnya. Namun Tuan Gao merasa tidak puas. Dia malah menunjukkan desain seseorang di sosmed. Inilah yang kuinginkan, ucap Tuan Gao. Nah, Sony yang melihat pun kaget karena orang yang melukis itu adalah Lia. Lalu dia berjanji untuk bekerja sama dengan Lia. Malam harinya Lia dan Sony bertemu. Tak lupa Sony membawa asistennya juga. Sony to the point mengajak Lia untuk bekerja sama sebagai seorang pelukis. Namun Lia tidak mengakui bahwa lukisan itu dia yang membuatnya. Kemudian asisten menunjukkan lukisan buatannya kepada Sony yang membuat mereka tambah akrab. Situasi ini jelas membuat Lia dibakar api cemburu. Dia berusaha menenangkan diri dengan makan snack di hadapannya. Lalu dia tidak tahan lagi dan mengakui kalau itu memang lukisannya. Tapi akankah Lia mau bekerja sama dengan mereka? Saksikan next part. Lia dewasa merekam dirinya sendiri. Aku adalah kau yang berusia 28 tahun. Dengar, aku akan memakan coklat ajaib dan mengubah diri menjadi Lia muda. Kau harus membantuku. Kembalilah ke meja dan melukislah di depan Sony. Lalu dia menulis pesan di cermin untuk melihat rekaman di handphone. Setelah itu Lia memakan coklat ajaib yang kemudian datanglah bayangan Lia muda memasuki Lia dewasa. Kini Lia muda terkagum-kagum melihat penampilan dewasanya. Setelah menonton pesan rekamannya, dia langsung kembali ke meja dan to the point tanya dia harus menggambar apa. Sony heran melihat sikapnya yang benar-benar berbeda. Tapi dia tidak menaruh curiga dan memperlihatkan postingan pemuda itu. Nah, begitu tahu kalau pria muda itu sedang mencarinya, Lia berubah pikiran dan langsung pergi untuk mencari si pemuda. Keesokan harinya, Lia membuka box dan mengeluarkan buku gambar lamanya yang berisi penuh dengan lukisan-lukisan cantik. Tak lama kemudian, dia mulai melukis di kanvas dengan sangat serius. Dia lalu membawa lukisan buatannya kepada Kiki untuk dinilai. Tapi Kiki bahkan tak tahu gambar-gambar yang dilukis Lia dan salah tebak terus saking abstraknya tuh gambar. Dia kira gambar kodok, tapi Lia bilang gambar balerina. Dia kira gambar alien, tapi Lia bilang itu gambar malaikat. Lia jadi galau harus bagaimana. Dia sudah janji pada Sony mau kerjasama. Ini satu-satunya kesempatan Lia untuk memenangkan hati Sony kembali. Hampir saja menyerah, tiba-tiba dia punya ide bagus. Lalu mulai menata beberapa barang seperti poster Backstreet Boys, novel terakhir Harry Potter, dan perlengkapan lukis. Semuanya itu untuk membujuk Lia muda agar mau melukis untuknya. Nah, itu artinya dia harus makan coklat ajaib lagi supaya menjadi Lia muda. Tapi Kiki tidak setuju jika Lia dewasa memakan coklat ajaib lagi. Kira-kira Lia akan memakannya enggak ya? Saksikan next part. Melemparkan ke udara hingga membuat isinya berhamburan dan sebutir coklat itu keluar dari dalam. Begitu mendapatkannya, Lia muda langsung mengobrak-abrik seisi rumah untuk mencari coklat itu sambil memikirkan berbagai rencana yang bisa dilakukannya bersama Sony jika dia terus memakan coklat itu. Tapi bahkan setelah beberapa lama mencari, dia tak menemukan coklat ajaib itu di mana-mana. Keesokan harinya, Sony membawa Lia pergi main tenis bersama Tuan Gao. Tapi dia memperingatkan Lia untuk mengalah di pertandingan mereka nanti supaya Tuan Gao terlihat hebat. Di lapangan tenis, si asisten baru melakukan pemanasan dengan gaya seksi tepat di hadapan Sony. Lia jelas kesal dibuatnya. Alhasil saat pertandingan dimulai, Lia begitu bersemangat dan memberi bola mati. Tapi Sony melempar tatapan memperingatkan. Terpaksalah Lia yang sebenarnya jago tenis harus berpura-pura seolah dia tak pandai bermain tenis. Setelah selesai bertanding, Tuan Gao meledek. Kau hanya pandai melukis saja, tapi tidak bisa bermain tenis. Lia yang mendengar pun kesal dan kembali menantang Tuan Gao untuk duel. Sontak Tuan Gao senang dan bersemangat. Kira-kira siapa yang menang ya? Kuy tulis di komentar dan saksikan next part. Lia membalas dendam karena kalah dan diremehkan Tuan Gao. Tiba di mana smash mematikan dari Lia membuat Tuan Gao melayang dan terjatuh sampai membuat pinggangnya encok kesakitan sembari menjerit. Sontak Sony cemas dan ketakutan jika Tuan Gao marah dan akan memutuskan kerja sama dengan Lia karena sudah membuatnya kalah dan sakit. Sementara Lia sangat puas bisa mengalahkan Tuan Gao. Tapi guys, nasib memang berpihak pada Lia. Tuan Gao malah senang dengan Lia. Dia berpikir sudah pandai melukis terus bermain tenis dengan hebat pula. Keesokan harinya, Lia menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Tuan Gao. Tepuk tangan para karyawan membuat
suasana ramai. Tuan Gao berharap kerjasama ini sukses. Hari demi hari dilalui Lia dengan sangat baik sebagai mitra kerja sebuah perusahaan. Sampai tibalah kesuksesan dari kerjasama antara mereka. Tuan Gao mengadakan jumpa pers untuk mempromosikan Lia sebagai desainer di perusahaannya. Tampak Lia begitu senang atas persembahan Tuan Gao. Dan yang sekarang tampil ini adalah Lia muda yang berusia 17 tahun. Lia sengaja melakukannya untuk mengapresiasi Lia muda yang pandai melukis. Sampai dia mengabadikan sendiri momen bersejarahnya. Keesokan harinya, Lia muda mendatangi pemuda yang dia lukis di diskala itu. Dia memutuskan untuk memilih si pemuda sebagai kekasihnya daripada Sony. Tapi sayang, tampaknya pemuda itu sudah punya kekasih. Lia syok dan berlari supaya tidak dilihat pemuda. Akankah Lia merebut pemuda ini dari kekasihnya? Kuis saksikan next part. Lia patah hati melihat pemuda yang dia sukai bersama gadis lain. Kini dia mengamuk mengobrak-abrik seisi rumah hanya untuk mencari coklat ajaib. Dia berpikir jika memakan coklat ajaib dan menjadi 17 tahun, pemuda itu akan memilih dirinya. Sampai di mana dia menjatuhkan sebuah buku yang ternyata ada coklat ajaib di dalamnya. Melihat itu, dia langsung mengambil untuk dimakan. Namun Kiki melarang karena itu akan membuatnya hancur. Lia tidak mendengar nasihat Kiki. Dia langsung menghabiskan semua coklat ajaib dalam satu kali makan. Sembari menangis berharap jiwa mudanya akan kembali secara permanen. Lalu dia mengejar pemuda ke stasiun. Dia berlarian mencari-cari pemuda. Dia rela meninggalkan kota ini mengikuti pemuda. Sampai akhirnya dia menemukannya dan memanggil dengan sangat kencang. Tampak Lia sangat senang dan memanggil lagi. Namun tiba-tiba dia mendadak linglung dan perlahan kehilangan kesadaran. Untuk terakhir kalinya memanggil, pemuda menoleh dan tidak dapat melihat Lia yang sudah terkapar lemas. Semua ini karena overdosis setelah memakan coklat ajaib begitu banyak. Untung saja nyawa Lia selamat dan dia sudah sadar setelah koma berbulan-bulan. 2 bulan kemudiannya Lia berhasil merintis karir. Karyanya yang sangat bagus berhasil membuat orang terpikat dan dia menjadi terkenal karena masuk di iklan-iklan TV. Pemuda pun melihat dirinya sukses dari jalanan. Kini Lia hidup bahagia dengan keluarga Kiki yang sudah memiliki banyak anak. Kemudian Kiki menunjukkan Sony yang menyatakan cinta kepada Lia dengan membawa pasukan bucin. Aksi Sony lagi-lagi membuat hati Lia luluh dan menerima lamarannya. Nah guys, itulah akhir dari film ini. Happy watching ya, semoga terhibur.